Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan prestasi dan diskusi kita mata kuliah sejarah pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan presentator kita, Saudara Nega Yahya Pamulang ya, dengan topik pendidikan masa penjajahan Belanda. Ya, kita awali dengan prestasi dulu dari Saudara Nega dalam waktu maksimal eh, 15 menit ya. Setelah itu nanti tanya jawab dan terakhir eh, ya tambahan atau refleksi dari saya. Silakan Saudara Nega Yahya Pamulang bisa dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari presentasi sebelumnya, saya Nigel Pamulang akan membawakan materi mengenai pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda ini saya bagi menjadi dua, antara masa pemerintahan Hindia Belanda atau Nederland-Indië dan juga masa pemerintahan Belanda. Yang pertama mengenai prinsip pendidikan pemerintah Belanda. Beberapa prinsip yang oleh pemerintah Belanda diambil sebagai dasar kebijakan di bidang pendidikan antara lain yang satu adalah menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu. Kemudian memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencari penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial. Kemudian, pendidikan masa pemerintahan Hindia Belanda. Setelah VOC dibubarkan, para gubernur atau komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari dasar. Karena pendidikan pada zaman VOC berakhir dengan kegagalan. Pemerintahan baru yang diresapi oleh ide-ide liberal aliran Aufklärung yang menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat mencapai kemajuan ekonomi dan sosial bagi kepentingan kolonial atau Belanda. Kemudian pendidikan masa Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Dendels, seorang gubernur Belanda dalam lapangan pendidikan, Dendels memerintahkan kepada bupati di Pulau Jawa agar mendirikan sekolah dengan biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaannya sendiri. Kemudian Dendels mendirikan sekolah bidan di Jakarta dan sekolah ronggeng di Cirebon. Pada masa pemerintahan Inggris tahun 1811 sampai 1816, Sir Stanford Raffles tidak membawa perubahan besar dalam masalah dunia pendidikan. Pendidikan masa pemerintahan Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Van der Keller tahun 1819 sampai 1823 mengajurkan pendidikan rakyat, menyediakan sekolah bagi penduduk untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis serta mengenal budi pekerti yang baik. Anjuran Gubernur Jenderal ini tidak berhasil untuk mengembangkan pendidikan oleh rejim yang aktif. Tahun 1826, lapangan pendidikan dan pengajaran terganggu oleh adanya usaha-usaha penghematan. Kesulitan keuangan ini menyebabkan Raja Belanda untuk meninggalkan prinsip-prinsip liberalnya dan menerima rencana yang diajukan oleh Van der Bos, yaitu membawa ide penggunaan kerja paksa. Jadi karena pendidikannya kurang terjadi perubahan banyak, dilakukan saja kerja rodi supaya bisa bermanfaat bagi kolonial. Kemudian pemerintahan pada masa pemerintahan Belanda. Peraturan tahun 1863 mewajibkan gubernur jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk Bumi Putra pada umumnya menikmati pendidikan. Jadi Bumi Putra ini sebutan bagi kolonial kepada tuan tanah atau rakyat pribumi. Kemudian sistem tanah paksa dihapuskan tahun 1870 dan digantikan dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pada tahun 1893 timbullah diferensiasi pengajaran Bumi Putra. Hal ini disebabkan hasil sekolah-sekolah Bumi Putra kurang memuaskan pemerintahan dari kolonial.
Pendidikan pada masa pemerintahan Belanda. Untuk mengatur dasar-dasar bagi pengajaran Bumiputra, keluarlah Indis Startblad tahun 1893 nomor 125 yang membagi sekolah Bumiputra menjadi dua bagian. Yang pertama, sekolah-sekolah kelas 1 untuk anak-anak priai dan kaum terkemuka. Yang kedua, sekolah-sekolah kelas 2 untuk rakyat jelata seperti saya. Sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah Bumi Putra II, Tweed Class. Sekolah ini disediakan untuk golongan Bumi Putra. Lamanya sekolah 7 tahun. Pertama didirikan tahun 1892, yang mana dinamai sekolah desa atau folk school. Kemudian yang kedua, sekolah lanjutan for folk school. Dan yang ketiga adalah sekolah peralihan. Scale school. Agak sulit ya guys bacanya. Deng-deng aja. Ini maaf, ini yang atas dari saya kehalang. Sistem sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan lanjutan atau pendidikan menengah. Yang satu ada MULO, kemudian ada EMS, dan HBS. Sistem sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan kejuruan, ada sekolah pertukaran untuk mendidik tukang-tukang yang didirikan pada tahun 1881. Yang kedua ada sekolah teknik. Yang ketiga adalah pendidikan dagang. Dan keempat ada pendidikan pertanian yang didirikan tahun 1903. Sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Karena terdesak oleh tenaga ahli, maka didirikanlah sekolah teknik tinggi, sekolah hakim tinggi, dan pendidikan tinggi kedokteran. Kemudian pendidikan masa pemerintahan Hindia Belanda. Sistem pendidikan diatur menurut pembedaan lapisan sosial, khususnya yang ada di Jawa. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pendudukan supremasi politik dan ekonomi pemerintahan kolonial. Jadi secara tidak langsung, Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melenggangkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya bawakan untuk materi pendidikan pada masa kolonial. Untuk selanjutnya, silakan untuk sesi tanya jawab. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, terima kasih Saudara Nega Yahya Pamulang ya atas presentasinya ya tentang pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ya, silakan. Ada tanggapan, pertanyaan, atau pernyataan? Izin bertanya, Mas Nega. Ya, ini siapa nih? Ikra, Pak. Mas Oh ya, Ikra. silakan. Saudara Ikra. Sebentar, sebentar. Saya ambil catatan dulu ya, Mas. Ikra dari Buton ini ya, Kalimantan ya. Jauh sekali ya. Silakan, Mas Ikra. Ya, silakan Saudara Ikra. Baik, saya akan bertanya tentang pendidikan pada masa Belanda tadi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pendidikan pada zaman Belanda itu memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia atau tidak? Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, apakah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda ini memberi dampak positif ya bagi bangsa Indonesia? Silakan, Saudara Nega. Baik, izin untuk saya jawab dari pertanyaan Mas Ikra mengenai apakah
pendidikan pada masa Belanda memberikan dampak positif. Dari yang saya pelajari, tentu saja, karena dengan adanya pendidikan pada masa Belanda ini menjadi awal mula sistem pendidikan modern di Indonesia, yang mana Belanda memperkenalkan sistem sekolah formal dengan kurikulum, jenjang, dan struktur yang jelas, seperti sekolah dasar tadi yang saya cantumkan, ada ILS, kemudian MULO, AMS, dan lain-lain. Kemudian dengan adanya pendidikan dari masa kolonial juga melahirkan kaum terpelajar atau priai modern. Kemudian sebagai pengenalan ilmu pengetahuan dan juga teknologi melalui pendidikan pribumi mulai mengenal ilmu ekstrak yang berbahasa asing antara Belanda dan Inggris serta kolonial Barat yang sebelumnya belum dikenal secara luas. Kemudian terbukanya peluang kerja. Pendidikan memungkinkan sebagian kecil orang Indonesia bekerja di sektor administratif pemerintahan kolonial sebagai guru, juru tulis, dan tenaga medis meskipun hanya untuk memenuhi dari kebutuhan-kebutuhan tenaga yang dibutuhkan oleh kaum kolonial. Baik itu saja Mas Ikra. Kalau masih ada yang kurang jelas, masih bisa dipertanyakan. Kemudian untuk teman-teman lain, apabila ada yang pertanyaan lain, silahkan. Berarti pada saat itu di Indonesia belum ada pendidikan yang tersistem begitu, Mas Dega. Sudah, Sebelum sudah. ada. Yang Yang sudah sudah saya saya jelaskan jelaskan tadi, tadi, eh, eh, yang yang menjadi menjadi kan tersistem tersistem modern di Indonesia, yang yang mana mana Belanda Belanda itu menggunakan memperkenalkan sistem sistem sekolah persekolahan formal. formal yang Sudah sudah di dalamnya dalamnya ada ada kurikulumnya, kurikulumnya, sudah sudah berjenjang, berjenjang, kemudian kemudian memiliki memiliki struktur struktur yang yang jelas. jelas. Seperti itu, Eh, Mas. Ya, bagaimana, Saudara Ikra? Ada tambahan barangkali? Baik, cukup, Pak. Oh ya, baiklah. Terima Silakan yang kasih. lain. Nanti mangga. Aku teko. Tak nih, tipe ini. Ya, baiklah. Sambil menunggu yang lain, ini barangkali saya, ya, yang bertanya ya, Saudara Nega ya. Ya, dari berbagai Baik, Pak. uraian yang panjang lebar tadi tentang pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda ini kira-kira yang bisa Anda simpulkan tentang ciri-ciri pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Apa saja kira-kira ciri pendidikannya ya dari penjelasan tadi? Baik, Pak. Siap. Jadi, eh, dari yang sudah saya sampaikan tadi mengenai simpulan dari ciri-ciri pendidikan pada masa kolonial. Yang pertama adalah bersifat elit, yang mana hanya golongan tertentu saja yang boleh merasakan atau mengenyam pendidikan, yakni anak bangsawan, anak pejabat pribumi, atau keturunan Eropa, yang mana rakyat jelata sangat sulit mengakses pendidikan. Kemudian bertingkat dan berjenjang secara ketat, yang mana ada tingkatan sekolah, seperti Eropa Lake School atau ELS, Mulo, Meruni, Getberg, Lager, Vanderwijs yang setara SMP, kemudian AMS yang setara dengan jenjang pendidikan SMA, Sofia, sekolah kedokteran untuk pribumi. Tiap jenjang memiliki syarat masuk yang ketat. Kemudian menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pendidikan tinggi pada masa pemerintahan ini menggunakan bahasa Belanda yang membatasi akses bagi masyarakat yang tidak menguasainya. Kemudian berorientasi pada kepentingan kolonial, yang mana tujuan-tujuan dibentuknya pendidikan ini baru nyambung Pak ini. Sudah ini. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan.
hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintahan kolonial sendiri. Kemudian tidak merata atau secara geografis itu tidak mencakup seluruh daerah-daerah, yang mana sekolah lebih banyak tersedia di kota-kota besar atau pusat pemerintahan kolonial, sedangkan daerah pedesaan yang tertinggal itu masih belum mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian tidak menanamkan nilai nasionalisme, yang mana pendidikan cenderung menjauhkan rakyat dari identitas kebangsaannya dan juga sejarah lokal. Bahkan banyak muatan yang menggunakan budaya-budaya dari Belanda. Kemudian munculnya sekolah-sekolah swasta dan juga nasionalis. Karena keterbatasan pendidikan kolonial, muncullah alternatif seperti taman siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang mengusung pendidikan untuk rakyat pribumi. Jadi itu tadi merupakan contoh ciri-ciri pendidikan pada masa pemerintahan kolonial. Ya, terima kasih Saudara Nika ya. Ini cukup banyak kesimpulan yang bisa dirumuskan ya tentang ciri-ciri pendidikan pada masa kolonial ya. Ya, saya kira sudah cukup bisa menggambarkan ya bagaimana kondisi pendidikan pada masa itu ya dari sisi ciri-cirinya ya. Ya, silakan Pak. barangkali yang lain sudah ada yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, baiklah sambil menunggu Saya Pak, oh, ya, kula silakan. Pak. Ya, Saudara Zaki Yusuf, silakan. Dan sewu Mas Nega. Nggih, Mas Zaki. Mau tanya Mas terkait pandangan pribadi panjenengan sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwasannya ketimpangan sosial antara pribumi dengan kaum yang elit ataupun biasa disebut mempunyai harta yang lebih dalam ketimpangan pendidikan itu. Bagaimana pandangan Anda pada saat itu jika terjadinya ketimpangan sosial akan meraih pendidikan sendiri itu sendiri? Boleh diulang sekali lagi, Mas Zaki? Ya, tadi sudah disampaikan bahwasannya ketimpangan antara kaum pribumi dengan kaum kerajaan atau kaum yang memiliki harta lebih itu tadi, bahwasannya ketimpangan tersebut antara memiliki perbedaan antara ketimpangan dalam anu untuk anu menganu pendidikan tadi. Ayo, bisa dipahami gak? Mohon maaf tidak, Mas. Ya Ini ya saya Allah. bantu ya, Saudara Nika ya. Jadi pada saat pemerintah kolonial Belanda itu terjadi ketimpangan sosial. Nah, bagaimana ketimpangan sosial ini berpengaruh terhadap upaya apa peluang ya bagi masyarakat bumi untuk memperoleh pendidikan, kira-kira gitulah. Dari sisi pandangan pribadi Saudara Nika ini bagaimana? Itu Mas ya kira-kira ya. Oh, J, J, Nah, J, Pak. ya silakan Saudara Nika. eh, hmm, mungkin ketimpangan antara kaum pribumi dan kaum elit, terutama Eropa dan bangsawan lokal pada masa penjajahan Belanda merupakan persoalan yang mencolok dari yang saya lihat, khususnya dalam hal akses pendidikan, ekonomi ataupun juga sosial. Yang mana pribumi pada umumnya hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan, sementara kaum elit memiliki hak yang istimewa, kekayaan dan juga akses pendidikan yang tinggi.
Pandangan saya terhadap ketimpangan tersebut, yang satu adalah ketidakadilan struktural. Ketimpangan ini terjadi bukan karena ketidaksanggupan pribumi, tetapi karena sistem kolonial yang memang mendesain struktur sosial yang tidak adil, di mana pribumi tetap dalam posisi bahwa dan bergantung pada kekuasaan kolonial. Yang kedua, ada pun juga pembatasan akses, yang mana pribumi diberikan kesempatan untuk berkembang, pendidikan, peluang ekonomi, dan kebebasan sosial yang dikendalikan agar mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan penjajahan. Kemudian upaya yang bisa dilakukan pribumi adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan alternatif. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni membangun taman siswa ataupun sekolah Muhammadiyah yang tujuannya untuk memberikan akses pendidikan kepada rakyat jelata tanpa diskriminatif. Kemudian membangun kesadaran nasionalisme yang melalui tulisan atau diskusi organisasi, kaum terpelajar pribumi menyadarkan rakyat pentingnya kesetaraan dan kemerdekaan. Contohnya Kartini, kemudian Cipto Mangunkusumo, Sutomo. Kemudian bisa juga bersatu dalam organisasi pergerakan untuk membentuk politik dan sosial seperti Budi Utomo tadi. Kemudian menentukan kesetaraan melalui jalur hukum dan juga politik. Karena beberapa tokoh berjuang lewat jalur hukum, menjadi pengacara, wartawan, ataupun anggota Dewan Rakyat atau Volksraad untuk memperjuangkan hak pribumi secara formal. Jadi itu merupakan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh pribumi untuk bisa menyetarakan dalam mengenyam dunia pendidikan pada masa kolonial, Mas Agi. Gitu, saudara Zaki? Bagaimana? Jelas, terima kasih Mas. Oh ya, baiklah. Silakan yang lain, barangkali. Ya, baiklah. Sambil menunggu lain ya, ini sedikit saya review ya dari presentasi saudara Deka dan juga diskusi eh, ini. Ya, pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda ini tidak lepas dari eh, politik etis ya. Artinya pendidikan itu sudah mulai eh, berkembang atau diadakan, diselenggarakan ya, itu dengan adanya politik etis ya. Nah, politik etis ini tidak lepas dari adanya pengaruh ya di parlemen Belanda sana ya, adanya kalangan atau kaum liberal ya, yang merasa bahwa ini Belanda sudah sangat punya hutang budi yang sangat banyak ya kepada bangsa Indonesia, sehingga diperlukan sebuah upaya untuk membalas budi gitu kira-kira ya, sehingga dikenal dengan politik etis ya, yang salah satunya di bidang pendidikan. Sehingga kemudian pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sudah mulai ya menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pendidikan ya, dimulai dari politik etis. Nah, sayangnya pada saat penerapannya ya politik etis ini malah justru menjadi tidak etis ya. Kira-kira gitu ya kalau kita gambarkan ya. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh saudara Nega tentang ciri-ciri pendidikan pada masa ini ya, itu kan bisa kita simpulkan bahwa mulanya adalah tujuan baik untuk membalas budi ya politik etis, tapi ternyata pada akhirnya pada penerapannya malah menjadi tidak etis. Nah, maka bisa kita katakan begitu, malah tidak etis dalam penerapannya. Yang pertama, bahwa pendidikan di Indonesia pada masa itu diberlakukan secara diskriminatif. Atau dalam istilah tadi saudara Naka itu ada diferensiasi, ada perbedaan ya, ada pembedaan ya. Pembedaan-pembedaan perlakuan di dunia pendidikan ya, bagi bumi putra, bagi bangsa Indonesia. Nah, ini juga tidak lepas dari stratifikasi sosial ya, yang tadi ditanyakan oleh saudara Zaki ya, bahwa pada saat itu terjadi pelapisan sosial antara kalangan atas yang terdiri dari orang-orang Eropa, kemudian Timur Asing ya, yang terdiri dari orang-orang Tionghoa, Cina, Arab, India ya, gitu, ya, lapisan menengah ya, kemudian yang lapisan bawah, ya inilah ya yang apa diisi oleh uh, masyarakat pribumi ya pada umumnya ya. Nah, sehingga pelapisan sosial ini juga berpengaruh terhadap
pendidikan ya pada waktu itu ya. Dan pendidikan pada masa Belanda banyak diperuntukkan bagi mereka yang memiliki akses ya, punya peluang besar untuk bisa mengenyam pendidikan, terutama di kalangan menengah dan kalangan atas ya. Nah, sehingga yang ciri yang pertama adalah diskriminatif ya, atau dalam bahasa negaranya tadi bersifat elitis ya, karena hanya ditujukan diperuntukkan ya bagi kalangan tertentu saja ya. Atau dalam bahasa lain juga bersifat diferensiasi ya, ada pembedaan-pembedaan. Padahal pendidikan ini kan hak semua warga negara ya, semua ya, sehingga ya mestinya kan peluangnya sama ya, tapi ini dibedakan gitu. Nah, kemudian ciri kedua adalah bahwa pada akhirnya kemudian pendidikan di Indonesia pada masa itu diarahkan untuk kepentingan kolonial ya. Ini tadi sudah diceritakan oleh saudara Rika ya. Eh, yang seharusnya pendidikan itu adalah dalam rangka untuk mengembangkan potensi eh, manusia ya, tapi ini justru malah diarahkan untuk kepentingan kolonial. Terutama adalah untuk kepentingan tenaga kerja dan tenaga kerja murah ya, dengan gaji rendah ya, dan pada tingkat pekerjaan yang rendah ya. Jadi seperti untuk perusahaan administrasi, pegawai rendahan ya. Yang penting itu bisa untuk memenuhi tenaga kerja pemerintah Belanda ya pada waktu itu ya. Jika ini bersifat ya semata-mata untuk kepentingan kolonial, bukan lagi untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri ya, sebagaimana tujuan politik etis. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya adalah wah ini karena pendidikan diperlakukan secara berbeda untuk kalangan tertentu ya, maka otomatis yang bisa mengakses pendidikan adalah kalangan tertentu ya, yang memiliki biaya untuk mengenyam pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan pada masa itu memang sangat mahal ya, pada masa Belanda. Biayanya mahal ya. Nah, jika dibandingkan dengan pendidikan lain ya, di Indonesia yang sudah ada waktu itu, misalnya pendidikan di pondok pesantren ya, itu bisa 1 banding 10. Wah, itu eh, apa ya kesenjangannya sangat jauh sekali ya. Jadi misalnya kalau di pendidikan eh, model Belanda waktu itu ya, itu misalnya ya eh, apa biaya pendidikan 100.000 ya, di pondok pesantren itu hanya ya sepuluhnya ya, ya hanya 10.000 gitu ya. 10.000 banding 100.000. Wah ini kan jauh sekali. Sehingga ciri berikutnya dari pendidikan pada masa ini adalah biaya yang mahal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya tadi ya sudah diceritakan oleh saudara Rika ini ada suatu sentralisasi pendidikan ya. Semuanya terpusat pada pemerintah Hindia Belanda ya. Bahkan pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pendidikan di Indonesia itu juga atas nama Raja Ratu Belanda ya. Jadi betul-betul terpusat ya, sehingga kurikulumnya pun disusun oleh pemerintah Belanda ya dengan bahasa Belanda yang digunakan sebagai bahasa di sekolah-sekolah ya, terutama sekolah tinggi, sehingga ya itu betul-betul sentralisasi, terjadi sentralisasi ya. Nah itu apa ya, ya sampai kurikulum tadi ya sudah dijelaskan ya, ada standarisasi kurikulum, dan seterusnya, standarisasi guru ya, dan seterusnya ya, sehingga tidak semua orang bisa menjadi guru ya, karena ada standar yang ketat ya, dan kontrol yang ketat. Jadi terpusat dan kontrol yang ketat. Itu ciri berikutnya ya. Dan ciri lain adalah ini sudah disinggung tadi ya, saudara Nika ya, bersifat sekuler ya. Pendidikan bersifat sekuler, artinya memisahkan ya antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Dan di sekolah-sekolah benda sama sekali tidak ada pendidikan agama ya. Yaitu menjadi urusan kaum apa masyarakat pribumi sendiri lah ya untuk pendidikan agama ya. Sehingga bersifat sekuler ya, memisahkan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Terus ya ini eh, apakah ada dampak positifnya? Ya, sudah dijelaskan tadi ya. Ya, salah satu dampak positif dari pendidikan pada masa Belanda itu adalah lahirnya ya kalangan terpelajar yang ya dari masyarakat pribumi yang bisa mengenyam pendidikan di eh, sekolah Belanda. Akhirnya mereka ya banyak ya memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi ya dari pendidikan Belanda ya, sehingga mereka menjadi suatu kalangan baru ya, kalangan terpelajar. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal ya lahirnya kaum terpelajar di Indonesia ya dengan adanya model pendidikan Belanda ini. Dan
sekolah-sekolah Belanda yang banyak melahirkan kalangan terpelajar ini, ya misalnya tadi sudah disebut oleh saudara Nika ya, pendidikan-pendidikan dari pendidikan tinggi ya terutama ya, misalnya pendidikan teknik ya, sekolah teknik tinggi ya, di Bandung ya, yang dulu Bung Karno kuliah di situ ya, yang sekarang menjadi ITB. Nah, itu kan cikal bakalnya dari sekolah Belanda ya, sekolah tinggi teknik Belanda ya. Kemudian Stovia juga ya, Stovia ini sekolah kedokteran pada masa Belanda ya, itu juga melahirkan banyak kalangan terpelajar ya, Dr. Sutomo, Wahidin, dan seterusnya ya, itu adalah kalangan terpelajar yang sekolah di sekolah Belanda di Stovia ya, yang di sekolah kedokteran, yang sekarang menjadi sekolah Fakultas Kedokterannya UI ya, juga sekolah hukum ya, itu juga menjadi uh, Fakultas Hukumnya UI sekarang ya. Itu dulu mulanya adalah dari sekolah tinggi Belanda itu, pendidikan tinggi di Belanda. Juga sekolah pertanian tadi ya sudah disebutkan ya, itu ya yang hari ini sampai hari ini berkembang menjadi IPB itu ya, sekolah pertanian di Bogor. Nah, itulah ya dampak-dampak positifnya ya, ya di samping ya, ya sebenarnya ini mungkin barangkali tidak disadari oleh Belanda ya. Ya mereka yang penting adalah bagaimana menyediakan tenaga kerja murah ya bagi kepentingan kolonial. Ternyata muncul ini kalangan ini ya, yang pada akhirnya nanti juga akan banyak memelopori ya uh, gerakan-gerakan nasional yang berbasis pada dunia pendidikan. Ya, kemudian apa tadi ya? Pertanyaan dari Ikra ya. Itu ya dampak positif ya. Ya kesenjangan tadi ya, kesenjangan ya. Kesenjangan sosial ya itu yang menjadi salah satu faktor penyebab ya mengapa pendidikan tidak merata ya. Karena bersifat diskriminatif ya. Hanya peruntukan bagi kalangan tertentu, kalangan masyarakat bawah karena biayanya mahal, maka akan menghadapi tantangan yang besar ya untuk bisa membiayai pendidikan. Sehingga Belanda kemudian menyediakan sebenarnya menyediakan sekolah-sekolah bagi masyarakat pribumi kalangan bawah. Ya. Nah, tadi sudah disebut oleh saudara Ega ya, itu adalah sekolah desa. Ya, sekolah desa inilah yang diperuntukkan bagi ya masyarakat biasa ya, gitu ya, di desa-desa ya. Tapi ini hanya seperti sekedar seperti kursus saja gitu. Jadi tidak punya ijazah. Yang ada sebatas sertifikat gitu. Dan sertifikat itu tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di lembaga-lembaga atau ya pemerintahan-pemerintahan lembaga di pemerintahan Belanda ya, kantor-kantor pemerintahan Belanda tidak bisa ya. Ya hanya membekali mereka dengan pengetahuan dasar ya. Dan ini juga menjadi ketakutan Belanda sendiri seandainya kemudian masyarakat bawah banyak yang berbondong-bondong mengenyam pendidikan ya, dan mereka akhirnya meninggalkan kampungnya, meninggalkan desanya, meninggalkan pekerjaannya mereka sebagai petani. Wah ini juga menjadi kekhawatiran. Dan nanti jangan-jangan mereka tidak lagi bertani ya. Nah, karena mereka mengalami mobilitas yang tinggi di pendidikan, akhirnya nggak mau bertani. Nah, ini juga akan merugikan Belanda. Sehingga hanya disediakanlah sekolah desa ya, yang di desa yang ya hanya lulus dapat pengetahuan dasar dan dapat sertifikat. Itu aja. Itulah ya yang pada akhirnya bisa kita sebut bahwa politik etis akhirnya menjadi tidak etis karena menjadi sangat